wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar Octavian. Saya peserta PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya inovasi kategori karya teknologi sederhana. Ya, di mana dalam karya inovasi ini saya membuat sebuah model permainan kertas. Nah, model permainan kertas ini saya buat berdasarkan pengalaman di tahun ajaran 2020-2021, di mana peserta didik kurang berpartisipasi gerak dalam pembelajaran PJOK yang dilihat pada hasil pengumpulan tugas siswa, di mana pada tahun ajaran 2020 dan 2021 itu di semester 2, semester genap, masih banyak siswa yang tidak mengirimkan tugas praktik PJOK-nya. Nah, berdasarkan hasil itu saya berinovasi dan berrefleksi diri, mungkin karena materi yang diberikan kepada siswa pada tahun itu cukup membosankan dan tidak menarik, sehingga saya berinovasi untuk membuat permainan kertas. Permainan kertas itu sendiri adalah beberapa gabungan permainan yang dimainkan dengan alat bantu yang terbuat dari kertas. Contoh alat bantunya yang pertama itu ada bola yang terbuat dari gulungan kertas. Ya, bola ini dibuat dari gulungan kertas, kemudian dibungkus oleh lakban seperti ini. Kemudian ada potongan kardus bekas seperti ini. Ini adalah untuk permainan kertas nanti, dan ada buku yang digunakan. Nah, dalam permainan kertas ini, alat-alat ini nanti akan dimainkan sesuai dengan materi yang dipelajari. Misalnya dalam kelas 2 ada materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan keseimbangan di semester 1 ini. Nah, nanti alat-alat ini disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Misalnya dalam gerak dasar lokomotor, yaitu gerak dasar berpindah tepat, berarti permainannya harus yang bisa mengakomodir gerak dasar lokomotor tersebut. Nah, berikut adalah beberapa macam permainan yang telah saya buat, yaitu permainan kertas. Baiklah, langsung saja kita lihat permainan yang saya buat, permainan kertas yang saya buat. Berikut permainannya. Permainan yang pertama ini adalah permainan berjalan di atas kardus. Permainan berjalan di atas kardus ini masuk ke dalam kategori gerak dasar lokomotor, dan alat yang digunakannya yaitu potongan kardus sebanyak 3 buah. Permainan berikutnya yaitu permainan juggling bola sambil berjalan dan sambil berlari. Permainan ini termasuk juga ke dalam kategori gerak dasar lokomotor. Dan alat yang digunakannya yaitu bola yang terbuat dari gulungan kertas. Selanjutnya, permainan lempar tikus. Permainan ini termasuk ke dalam kategori gerak dasar non-lokomotor, di mana ketika saat melempar,
tidak berpindah tempat. Dalam permainan lempar tikus ini, alat yang digunakan yaitu botol minuman bekas dan bola yang terbuat dari gulungan kertas. Berikutnya adalah permainan bola keranjang. Permainan bola keranjang ini termasuk ke dalam kategori gerak dasar non-lokomotor, di mana ketika melempar tidak berpindah tempat. Dalam permainan bola keranjang ini, alat yang digunakan yaitu bola yang terbuat dari gulungan kertas dan keranjang yang terbuat dari kardus bekas. Berikutnya adalah permainan juggling bola menggunakan buku. Dalam permainan ini termasuk ke dalam kategori gerak dasar manipulatif. Dan alat yang digunakan yaitu buku dan bola yang terbuat dari gulungan kertas. Permainan berikutnya yaitu permainan bulu tangkis modifikasi. Permainan ini termasuk ke dalam kategori gerak dasar manipulatif. Alat yang digunakan dalam permainan ini yaitu buku dan bola yang terbuat dari gulungan kertas. Selanjutnya, permainan berburu kijang. Dalam permainan berburu kijang ini termasuk ke dalam kategori gerak dasar manipulatif. Alat yang digunakan dalam permainan berburu kijang ini adalah bola yang terbuat dari gulungan kertas. Permainan berikutnya yaitu permainan berjalan menenteng buku di atas kepala. Permainan ini termasuk ke dalam kategori aktivitas kebugaran jasmani, yaitu keseimbangan. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu buku. Ya, itulah beberapa contoh permainan kertas ya, permainan yang menggunakan alat bantu yang terbuat dari kertas. Nah, biasanya permainan kertas ini awal mulanya dibuat ketika dalam
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di mana kondisi siswanya berada di rumah, sehingga saya berinovasi agar ketika siswa di rumah mendapatkan materi yang cukup menyenangkan. Nah, dari kegiatan tadi, ketika sudah mengambil video menggunakan perekaman, kemudian dilanjutkan dengan pengeditan video, dan ketika sudah diedit maka video itu akan diupload ke YouTube. Nah, untuk media pembelajaran bagi siswa kelas 2, berikut ada contoh-contoh video pembelajaran yang sudah saya buat dan telah diupload di YouTube. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di kelas 2 dalam pertemuan pertama ya. Nah, hari ini kita masuk materi gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang dapat berpindah tempat. Contoh gerakannya ada apa? Misalnya ada jalan, ya. Kemudian ada lari, dan juga ada lompat ke depan atau ke samping, ya. Nah, untuk hari ini gerak dasar lokomotornya kita akan mempraktikkan gerak dasar lokomotor menggunakan permainan sederhana. Ada dua permainan pertama. Yang pertama itu permainan estafet jalan di atas kertas. Yang kedua, permainan estafet lompat di atas kertas, ya. Nah, jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan dari Bapak, kalian dapat memahami dan mengidentifikasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan dari Bapak, kalian dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor menggunakan permainan sederhana dengan baik, ya. Nah, adapun alat yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada kertas kardus bekas, ya. Dan yang kedua ada patok. Nah, patoknya ini kalian bisa pakai sendal, boleh sepatu, boleh, atau misalnya ada benda-benda lain yang bisa digunakan. Oke anak-anak, langsung saja kita lihat contoh permainannya, dan jangan lupa kita lakukan kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Oke, kita saksikan contoh gerakannya.
anak-anak, bagaimana sudah dilihat contoh permainannya? Mudah bukan? Ya mudah ya, kalian mudah-mudahan dapat mempraktikannya dengan baik ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Ya, hari ini kita sudah belajar gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotornya kita pakai dua permainan sederhana. Yang pertama, permainan estafet jalan di atas kertas. Yang kedua, permainan estafet lompat di atas kertas. Ya, anak-anak. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak kira sudah cukup. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang pertemuan kemarin ya. Materinya tentang gerak dasar manipulatif. Nah, gerak dasar manipulatifnya kita sekarang menggunakan permainan berburu kijang. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu bola kecil yang terbuat dari kertas. Nah, permainan ini kalian harus dilakukan bersama anggota keluarga kalian ya, misalnya orang tua atau kakak atau adik ya. Nah, cara bermainnya nanti ada yang berperan menjadi pemburu dan yang kedua berperan sebagai kijang. Yang pemburu tugasnya harus melempar kijang ya di bagian tubuh bagian bawah dari pinggul ke kaki. Nah, kalau kena kalian dapat 1 poin ya. Nanti di babak kedua kalian berganti peran, yang tadi pemburu bertugas menjadi kijang, yang kijang menjadi pemburu. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi dan memahami gerak dasar manipulatif menggunakan permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan gerak dasar manipulatif menggunakan permainan sederhana dengan baik. Baik anak-anak, langsung saja kita simak dan perhatikan contoh permainannya berikut ini. Anak-anak, bagi yang berperan sebagai pemburu, kalian tugasnya harus melempar kijang yang ada di dalam kotak dan harus mengenai kakinya. Jika kalian dapat mengenai kakinya, maka kalian dapat mendapatkan 1 poin.
Nah anak-anak, lakukanlah permainan berburu kijang ini sebanyak 4 babak. Setiap babaknya kalian harus berganti peran. Ada yang menjadi kijang dan ada yang menjadi pemburu. Bagi yang bertugas menjadi kijang, hitunglah setiap poin yang kalian dapat dan nanti di akhir babak kalian jumlahkan berapa poin yang kalian dapat. Nah, untuk babaknya, setiap babak kalian lakukan selama 3 menit. Bagaimana, sudah disimak contoh permainannya? Mudah-mudahan nanti kalian dapat memperhatikannya dengan semangat ya. Nah, jadi dalam permainan berburu kijang itu ada gerak dasar manipulatifnya, yaitu gerakan melempar bola ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita mempraktikkan gerak dasar manipulatif. Baik anak-anak, Bapak kira sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya, tapi sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Oke, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah permainan kertas yang telah saya buat, di mana awal mulanya permainan kertas ini saya berinovasi untuk meningkatkan partisipasi gerak siswa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun kini, ketika sudah dimulai pembelajaran tatap muka, saya masih menerapkan permainan kertas ini di kelas. Walaupun PJOK masih terbatas ya, jadi belum bisa di lapangan, baru boleh di kelas, tapi dengan menggunakan permainan kertas ini, saya rasa anak-anak menjadi cukup tertarik mengikuti pembelajaran PJOK dan mengikutinya dengan penuh semangat. Nah, mudah-mudahan permainan kertas ini dapat terus dikembangkan menjadi bervariasi lagi permainannya, dan juga saya tidak lupa untuk meminta masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong yang melihat video ini, dan dari siapapun yang bisa berkomentar dan memberikan saran kepada video ini. Berdasarkan dari permainan tadi, alat yang digunakannya itu yang cukup mudah digunakan dan ditemukan, yaitu kertas. Mengapa seperti itu? Alasannya adalah saya tidak ingin membebani pada orang tua untuk mencari alat olahraga yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya memberikan modifikasi dengan menggunakan alat yang terbuat dari kertas, di mana alat ini akan dapat mudah ditemukan dan digunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon masukan dan sarannya agar inovasi karya teknologi ini dapat dikembangkan di sekolah saya maupun di sekolah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.